Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kami akan mempresentasikan rangkuman paper arsitektur sistem data terdistribusi, yang dimana ini disusun oleh saya sendiri, Putra Jimulya, kemudian teman saya Radian Saputra dan Reza Iman Saputra. Oke, kita akan langsung masuk ke pendahuluannya. Jadi di sini berbicara tentang sistem data terdistribusi dan juga arsitektur komputer. Jadi dari tahun ke tahun ilmu pengetahuan di bidang teknologi itu semakin pesat perkembangannya, dimana terkhususkan kepada jaringan internet yang merupakan sarana telekomunikasi, dimana internet ini telah mengubah perkembangan dunia komputer dan telekomunikasi dari zaman sebelumnya hingga sampai saat ini gitu. Jadi jaringan internet ini sangat berpengaruh kepada jaringan komputer, dimana jaringan komputer itu berfungsi sebagai pentransfer data, dan juga dalam transaksi data yang ada, jaringan komputer itu mengandung sebuah jaringan basis data terdistribusi yang bentuknya itu fisik dan membantu pengolahan data. Kemudian sebuah basis data terdistribusi terdiri dari kumpulan site-site. Masing-masing site ini dapat berpartisipasi dalam pemrosesan transaksi mengakses data pada suatu site atau berpartisipasi beberapa site. Kemudian kita lanjut mengenai arsitektur data terdistribusi, arsitektur sistem data terdistribusi, di mana itu merupakan konsep mendasar pada prinsip bahwa data itu dibuat, kemudian disediakan dan diolah secara terpusat gitu, sebelum akhirnya nanti akan dipindahkan atau ditransferkan melalui jaringan komputer. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke bab selanjutnya mengenai pembahasan. Yang pertama di sini mengenai klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi. Jadi klasifikasinya ada 4. Yang pertama itu sistem tunggal. Jadi pada arsitektur ini ada yang disebut dengan DBMS atau manajemennya untuk database management system, kemudian basis data dan aplikasi basis data gitu, yang ditempatkan pada komputer yang sama. Pemakai yang dapat menggunakannya hanya satu orang, single user, maka itu disebut dengan sistem tunggal. Kemudian sistem terpusat, di mana sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Jadi dia terkoneksi ke komputer pusat melalui internal gitu. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga itu sistem client server. Jadi sistem basis data yang memisahkan program pengguna dengan program basis data di sistem yang berbeda. Penggunaan terkoneksi ke pusat data yang disebut server system melalui suatu program pengguna atau biasa disebut user interface yang terdapat pada personal komputer. Sistem tempat program pengguna berada disebut dengan client system, dan sistem client server ditunjukkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan sistem tersentralisasi, yaitu beban server yang harus menangani semua proses. Jadi diatasi dengan membagi beban menjadi 2, yaitu client dan server gitu, dimana client itu menjalankan aplikasi basis data dan server untuk menjalankan DBMS atau manajemen dan bersih basis data. Oke, untuk klasifikasi yang keempat atau yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, Radian Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi yang keempat, yaitu sistem terdistribusi, di mana sistem terdistribusi ini merupakan sekumpulan data yang secara logis adalah milik suatu sistem yang sama, tetapi secara fisik tersebar di beberapa tempat di jaringan. Selanjutnya, basis data disimpan di beberapa komputer, kemudian komputer pada sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lain, dan komputer pada sistem terdistribusi disebut sebagai site atau node. Selanjutnya ada jenis transaksi dalam sistem terdistribusi. Ada 2 jenis. Yang pertama ada transaksi lokal transaksi, yaitu yang hanya mengakses data hanya dari site di mana transaksi dilakukan. Jenis yang kedua yaitu transaksi global transaksi, di mana jenis ini mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Selanjutnya ada alasan membuat sistem terdistribusi. Terdiri dari 3 alasan. Alasan yang pertama itu data bersama pengguna pada suatu site bisa menggunakan data yang ada pada site lain, misalnya pada sistem perbankan, di mana masing-masing cabang menyimpan data yang saling berhubung antar cabang. Kemudian alasan yang kedua yaitu ketersediaan. Jika satu site gagal, maka site lainnya dapat melanjutkan operasi sampai selesai.
Yang terakhir, alasan yang terakhir yaitu otonomi setiap site bisa mengontrol data yang disimpan secara lokal. Kemudian administrator global bertanggung jawab pada seluruh sistem, sedangkan administrator lokal hanya bertanggung jawab pada masing-masing site yang dikelolanya. Administrator lokal dapat memiliki otonomi lokal yang berbeda tergantung rencana sistem basis data terdistribusi yang digunakan. Selanjutnya ada materi tipe sistem terdistribusi, ada 2. Yang pertama ada homogen, semua site pada suatu sistem terdistribusi memiliki DBMS dan software komunikasi yang sama. Kemudian yang kedua ada heterogen site, pada suatu sistem terdistribusi memiliki DBMS dan software komunikasi yang berbeda satu sama lain. Kemudian materi selanjutnya ada metode sistem terdistribusi, terdiri dari 2 metode. Metode yang pertama yaitu replikasi data atau tabel disalin pada sejumlah server yang berbeda. Kemudian metode yang kedua ada fragmentasi data atau tabel dipilah kemudian disebar ke sejumlah fragmen atau tempat penyimpanan. Kemudian materi selanjutnya ada keuntungan sistem terdistribusi, di mana terdapat 4 keuntungan. Yang pertama ada reliabilitas dan ketersediaan. Yang kedua ada otonomi lokal. Yang ketiga kecepatan pemrosesan query. Yang keempat itu ada efisien dan fleksibel. Selanjutnya materi yang berikutnya ada kerugian sistem terdistribusi. Kerugian yang pertama yaitu implementasi sistem lebih mahal. Yang kedua kemungkinan kegagalan lebih besar. Dan kerugian yang terakhir yaitu biaya pemrosesan yang tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reza Iman Saputra. Oke, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai komponen arsitektur distribusi database manajemen sistem. Pada arsitektur DBMS terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama komponen DBMS lokal atau LDBMS, kemudian komponen komunikasi data atau DC, kemudian katalog sistem global atau GCS, dan yang terakhir ada komponen DBMST terdistribusi. Kemudian kita lanjut ke materi standarisasi dan struktur basis data terdistribusi. Nah, untuk standarisasinya, basis data terdistribusi terdapat 3 standarisasi. Yang pertama berdasarkan komponen, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan data. Kemudian kita lanjut ke struktur basis data terdistribusi. Sebuah sistem basis data terdistribusi hanya mungkin dibangun dalam sebuah sistem jaringan komputer. Dan di dalam jaringan komputer terdapat topologi-topologi yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan satu komputer lainnya. Nah, struktur basis data terdistribusi terdapat 3 struktur topologi dalam basis datanya, yaitu topologi bintang atau star, topologi cincin atau ring, dan topologi bus. Nah, dari pemaparan materi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa arsitektur sistem data terdistribusi merupakan konsep dasar bahwa data itu disediakan dan dikelola secara terpusat. Dalam arsitektur sistem data terdistribusi, terdapat beberapa sistem, yaitu sistem tunggal, terpusat, dan sistem client server, serta sistem terdistribusi. Penerapan arsitektur sistem data terdistribusi ini tidak direkomendasikan untuk instansi atau perusahaan yang menengah ke bawah karena implementasi sistem yang mahal dan juga kemungkinan kegagalan yang lebih besar. Ini membuat sistem ini lebih direkomendasikan ke perusahaan atau instansi yang besar seperti perbankan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.